Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Fufian dari 11 IPS 2. Saya di sini ingin menjelaskan biografi tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909. Dia adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Ia juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ia pernah mengenyam sekolah dasar di ILS dan sekolah menengah Mulo yang terbaik di Medan. Pada 1926, ia masuk ke sekolah lanjutan AMS di Bandung, di mana sekolah tersebut adalah sekolah termahal di Hindia Belanda pada saat itu. Dia juga bergabung ke dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovi sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Dari hasil pementasan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Cahaya Volksyn Universiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana ia mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia mempelajari teori-teori sosialisme. Pada penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Ia kemudian bergabung dengan organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI baru yang pada Juni 1932 diketuainya. Kedudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri memperebutkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Ini seperti yang dilakukan Soekarno. Syahrir percaya kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi karena Jepang tidak mungkin menang dalam perang melawan sekutu. Ia kemudian mendesak bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni 24 September 1945 yang ditetapkan PPKI yang dibentuk Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia. Terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta di kejadian yang diketahui oleh mayoritas orang sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta berbujuk untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Indonesia baru merdeka. Syahrir juga merancang perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Ketika Indonesia digempur agresi militer Belanda pada 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan berebut kemerdekaan. Diplomasi Republik Indonesia kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia Belanda yang kemudian membesak negara Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Syahrir dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan beberapa wartawan menyebut Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Namun, pada 1955, hubungan Syahrir dan Presiden Soekarno mulai merenggang dan memburuk. Pada 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga 1965 karena dia sebagai ketua umum Partai PSI, di mana Partai PSI memiliki keterkaitan dengan PRRI. Akhirnya, pemerintah mengizinkan Syahrir berobat di Zurich, Swiss. Hingga pada 9 April 1966, Sultan Syahrir berhasil akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Itulah biografi Sultan Syahrir. Ia dikenal sebagai Bapak Ulung diplomasi berkat pidatonya. Namun sayangnya ia meninggal karena ia
ia ditangkap karena keterlibatannya yang ia tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Sekian dari saya Marfufian Wiryawan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.